Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat dengan NIM B1A1230026. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini berguna dalam menentukan kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar yang akan kita bahas setelah ini. Adapun rumus dalam menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar adalah sebagai berikut, yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE, PD sama dengan PS sama dengan PE, di mana D artinya demand atau permintaan, dan S artinya supply atau penawaran, P artinya price atau harga, Q artinya quantity atau jumlah, dan E artinya equilibrium atau keseimbangan. Bila dideskripsikan dalam sebuah grafik, maka keseimbangan pasar muncul pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Sekarang kita masuk dalam bentuk kurva keseimbangan pasar, di mana kurva keseimbangan pasar seperti ini, di mana dari kurva permintaan dan penawaran bertemu di titik tengah, atau kata lain titik keseimbangan pasar. Pergeseran dari kurva garis permintaan ke kanan diakibatkan oleh harga, dan begitu juga garis kurva penawaran. Keseimbangan pasar uang merupakan kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang. Kurva LM adalah kombinasi dari berbagai tingkat suku bunga atau R dengan income Y yang menunjukkan equilibrium di pasar uang. Kita asumsikan saja di atas adalah gambar kurva permintaan uang, di mana kurva penawaran uang tidak mengalami perubahan kenaikan income dari Y1 ke Y2. Menggeser kurva permintaan kurva uang secara sejajar, kenaikan kurva permintaan uang pada gilirannya bersengger equilibrium dari E ke 1, dan sekaligus penghubungan R1 R2 pada kurva sebelah kiri meningkatkan money supply dari MS atau P ke MS atau P1 akan messenger equilibrium uang dari ke1 ke E1. Penggeseran dari equilibrium diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga dari R menjadi R1. Kurva sebelah kanan kurva tersebut tercermin dari pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM ke LM/1. Sekarang kita masuk dalam teori kedua, yaitu Keynes. Keynes merupakan menggambarkan garis kurva IS atau investment atau saving sebagai inelastis dalam jangka pendek, karena ia percaya bahwa dalam jangka pendek investasi cenderung tidak merespon secara signifikan terhadap perubahan tingkat suku bunga. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi, ekspektasi yang tidak pasti, dan keterbatasan waktu untuk perencanaan investasi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek perubahan tingkat suku bunga mungkin tidak memiliki dampak besar pada jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kurva LM dalam teori Keynes menggambarkan hubungan antara tingkat output yaitu Y dan tingkat suku bunga R, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang. Kurva ini cenderung elastis karena dalam jangka pendek penawaran uang sering dianggap sebagai variabel yang dapat diatur oleh otoritas moneter seperti bank sentral.
Ketika otoritas moneter menetapkan tingkat suku bunga, penawaran uang akan disesuaikan untuk memastikan bahwa tingkat suku bunga tersebut tercapai. Dengan demikian, dalam jangka pendek kurva LM cenderung elastis karena penawaran uang dapat diubah untuk mencapai tingkat suku bunga yang ditetapkan. Sekarang kita masuk dalam teori yang ketiga, yaitu dalam monetaris. Kurva ES menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di suatu ekonomi. Elastisitas kurva ES dipengaruhi oleh respon investasi terhadap perubahan suku bunga dan respon konsumsi terhadap perubahan pendapatan. Jika respon ini besar, maka kurva ES menjadi lebih elastis. Dalam beberapa konteks, elastisitas kurva ES bisa tinggi karena investasi dan konsumsi merespon kuat terhadap perubahan suku bunga dan pendapatan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepercayaan pengusaha, inflasi, dan tingkat fleksibilitas ekonomi. Teori monetaris menyatakan bahwa kurva LM cenderung kurang elastis karena respon permintaan uang terhadap perubahan tingkat suku bunga cenderung terbatas. Ini dikarenakan keputusan untuk menahan atau menggunakan uang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga saja. Faktor-faktor seperti preferensi likuiditas juga berperan. Kurva LM yang inelastis menunjukkan bahwa meskipun suku bunga turun, perubahan dalam jumlah uang yang diminta tidak akan berubah secara signifikan. Ini bisa disebabkan oleh adanya preferensi terhadap aset likuid atau adanya kendala dalam akses terhadap pasar keuangan. Dalam hal ini, kebijakan moneter mungkin memiliki dampak terbatas pada aktivitas ekonomi karena permintaan uang tidak bereaksi secara kuat terhadap perubahan suku bunga. Berikut teori keempat, kebijakan fiskal dan monetaris. Kebijakan yang efektif menurut Keynes dan monetaris berdasarkan pergeseran kurva fiskal atau moneter. Baik Keynes maupun moneter sepakat bahwa kebijakan ekonomi diperlukan untuk menstabilkan siklus bisnis dan mencapai tujuan ekonomi makro seperti ketenaga kerjaan penuh dan stabilitas harga, namun mereka berbeda pendapat dan rekomendasi teori. Pada teori Keynes, dia percaya bahwa kebijakan fiskal yaitu perubahan pergeseran permintaan atau pajak lebih efektif dalam mendorong permintaan agregat dan menstabilkan ekonomi selama resesi. Pergeseran kurva ES, kebijakan fiskal, ekspektasi atau peningkatan pengeluaran pemerintahan atau peningkatan pajak menggeser kurva. Pergeseran kurva ES, kebijakan fiskal, ekspektasi atau peningkatan pengeluaran pemerintahan untuk meningkatkan pajak. Menggeser kurva ES ke kanan meningkatkan output dan lapangan kerja. Multiplier pengeluaran pemerintahan memiliki efek multiplier di mana setiap dolar yang dihanguskan pemerintahan menghasilkan peningkatan output yang lebih besar. Dalam ekonomi pemerintahan agregat lemah, Keynes berpendapat bahwa selama resesi pemerintah agregat lemah dan sektor swasta tidak cukup responsif terhadap perubahan suku bunga. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diperlukan untuk mendorong pemerintahan dan penawaran dan pemulihan ekonomi. Begitu contoh kurva fiskal, yaitu monetaris. Di sisi lain percaya bahwa kebijakan moneter, yaitu perubahan jumlah uang beredar atau suku bunga, lebih efektif dalam inflasi dan mencapai stabilitas jangka panjang. Alasannya satu, pergeseran kurva LM kebijakan moneter ekspansif menurunkan suku bunga, menggeser kurva LM ke bawah meningkatkan investasi dan output. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.